2,2 M. Dari mana uangnya? Ya, dari mana? Berjuang ke sana ke sini, ya. Walaupun dengan ragu-ragu mau datang, mau nelpon, mau nge-WA, mau SMS, ragu-ragu kita. Karena takutnya apa? Takutnya minder orang itu, karena takutnya orang itu bagaimana menerima ajakan dari kita. Tapi kita tempuh semua itu dengan memasrahkan semuanya kepada Allah. Terserah orang mau mengatakan apa saja. Yang penting kita berusaha menjaga tujuan kita yang utama. Tujuan kita al-jihad fisabilillah, berjuang di jalannya Allah. Bukan dengan perang, bukan dengan keributan, bukan, tetapi dengan membentuk suatu tempat wadah yang akan kita jadikan sebagai penampungan orang-orang yang ingin mempelajari syariat Allah, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini orang-orang yang nanti belajar itu dia akan membawa keluar, bergaul dengan masyarakat dengan membawa syariat Nabi Muhammad, dengan membawa akhlaknya Nabi Muhammad. Tempatnya mana? Ya sedang kita bangun. Dampaknya bagaimana? Dia akan menyebarkan lagi kepada orang lain, akhlak kepada orang lain. Itu. Jadi mudah-mudahan kita dijaga dari niat yang tidak baik, dari tujuan-tujuan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita yakin kepada Allah. Kita yakin kepada Allah. Maka nalillah dama wattasol. Sudah, itu aja merupakan kunci buat penenang diri kita. Selagi untuk Allah akan langgeng dan akan berjalan. Maka nali ghairillah, dan apabila segala sesuatu tidak diperuntukkan untuk Allah, inggotoa wan fasol, akan terputus dan akan bercerai-berai. Itu yang kita jadikan sebagai pondasi, patokan di dalam keyakinan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita lakukan itu lillah, karena Allah. Walaupun di pertengahan banyak rintangan-rintangan yang harus kita lawan dengan mujahadatun nafsi. Kami sadar kami bukan nabi, bukan wali, bukan orang soleh, maka pantaslah datang awarid, godaan-godaan syaitan yang memalingkan dari tujuan yang baik, bertujuan duniawi. Banyak itu, banyak tujuan-tujuan yang tidak benar. Tetapi kan untungnya kita ngaji, sedikitnya ada keberkahan dari riungan-riungan, dari kumpulan-kumpulan kita ini yang menyemangatkan kita, yang mengembalikan kita dari tujuan yang tidak benar ke tujuan yang baik. Jadi semuanya kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Bukti ini, bukti bahwasanya semua itu diatur oleh Allah. Bukti nyata, dan ini bukan sekali dua kali kami alami. Tadi pagi-pagi saldo berapa? 59 juta saldo pembangunan. Itu pun belum dipotong dari hutang kita ke material. Sekarang kita sudah cuman menyebarkan ikhtiar. Ikhtiar kita apa? Bosan-bosannya bikin status pemasukan, itu aja. Ngajakin ke orang langsung ngejapri itu jarang kita. Cuman di dalam grup, ya, kita ngajak dan kita ngasih berita kepada orang, baik itu di Facebook, di WhatsApp, kita beritakan pemasukan dan pengeluaran terperinci, ada catatannya. Dan kami meniatkan itu sebagai ikhtiar. Siapa saja yang melihat status itu mudah-mudahan terketuk hatinya. Pagi-pagi anak pasang status, bangun tidur tadi sebelum duhur, saldo jadi berapa? Jadi 62 juta. Nah mana sabaraha? Tina 58 genep juta, 3 juta. Benar enggak? Dari 58 jadi genep 2. Lebihnya berapa? Berapa? 3 juta. Sebelum tidur tidak terbayang bakal ada 3 juta sampai. Tapi kiranti mana? Kan bangun tidur ada orang yang datang ngasih fulus 1,5 juta, ada yang transfer 1,5 juta, jadi 3 juta. Kebayang tuh? Begitu yakin bahwasanya semua itu Allah yang menentukan. Ya, yang harus kita jaga apa? Tujuan kita jangan sampai melenceng, bukan karena Allah. Mada amalillah dama watasol. Itu yang harus kita kokohkan di dalam diri kita bersama-sama. Ya, kita, kalian semua sebagai penghuninya, santri-santrinya yang ikut mengeluarkan keringat di sini, ya, panas-panasan. Tadi nabarodas jadi harideng, ngecor lain, kan gitu. Banyak yang komen, santri jadi harideng, kan baik harideng, kurangnya jadi hideng. Ya, tadi naga hideng, yang jadi beki hideng maksudnya apa? Ya, semata-mata itu karena Allah. Ya, dasar tujuan utama lillah. Jadi mudah-mudahan tinggal orang jadi kia yang hayang nyelesaikan bangunan iya, ya. Contohnya naon? Usahakan, tujukan untuk Allah semuanya. Allah yang ngatur semua. Dan terbukti sekali. Ini bukan dialami, bukan sekali dua kali, dan ini terulang terus. Dari mulai pembebasan tanah, dari mulai pembangunan, tidak berhenti-berhenti. Alhamdulillah. Ya, bukan ini merupakan ujub takabur, tidak. Ini merupakan belajar buat kita supaya kita bisa menjaga tujuan kita. Tujuan kita harus selalu kita jaga, jangan sampai melenceng. Ya.
Kalau udah melenceng dikit tepak, langsung mujahadah. Luruskan. Tujuan apa? Dunia akhirat. Kalau kita pikir-pikir tujuan dunianya apa? Ya. Kalau tujuan akhiratnya, kalau itu pun ikhlas karena Allah, bukan ingin dipuji sama orang, bukan ingin mencari ketenaran, selamat dari tujuan-tujuan itu. Tujuan pi akhiratnya banyak. Mengumpulkan orang supaya mempelajari ilmunya Rasulullah setahun, 2 tahun, sampai bertahun-tahun, pulang ke rumahnya menyebarkan lagi estafet. Ilmu Rasulullah akan terjaga. Itu tujuan mulia. Ilmu Rasulullah, akhlak Rasulullah akan terjaga sampai hari kiamat, tidak akan terputus. Ya, jadi inilah bentuk usaha dan ikhtiar kita. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih dipaparinan, masih diberikan kelancaran. Mudah-mudahan Allah menyelesaikan semuanya, karena kita peruntukan untuk Allah, dan Allah biarkan Allah yang menentukan dan menyelesaikan melalui hamba-hambanya yang diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke pondok pesantren Nurus Solah dengan materialnya, dengan uangnya, atau dengan tenaganya, dengan doanya. Ya, berkat mereka semua terwujudlah ya bangunan demi bangunan, tanah, bangunan, kemudian segala macam, berkat orang-orang yang diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah banyak mengetuk lagi orang-orang yang ingin berjuang bersama kami di sini untuk melanjutkan perjuangan ini, pembangunan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin.